البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan seputar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? Indakumam mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, apa itu? Al-Qur'an. Nah, apa dalil tentang permasalahan ini? Indak ya Hudzaifah. Inna fi dzalika la rahmatan. Baik. Qala Allah azza wa jalla, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Jelas bahwasanya cukup sebenarnya bagi siapa saja menginginkan kebenaran dengan diturunkannya Al-Quran. Dan itu merupakan mukjizat terbesar. Dan kemarin telah kita pelajari beberapa sisi yang menunjukkan tentang besarnya mukjizat ini. Indak ya Ahmad. Apa saja? Nah, yang pertama, karena ketidakmampuan semua makhluk untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menantang siapa saja yang mampu untuk mendatangkan yang semisal atau bahkan satu surat saja. Dan satu surat di dalam Al-Qur'an yang paling sedikit berapa ayat? Indak wahyu. Satu ayat apa? Surat apa yang satu ayat saja? Yang paling sedikit 3 ayat. Bagaimana dalam surat Al-Kautsar 3 ayat. Berarti tidak ditantang untuk mendatangkan 3 ayat saja tidak mampu. Nah, sisi yang kedua apa? Yang menunjukkan agungnya Al-Qur'an ini. Indak ya Mbak Muhammad. Apa? Terus yang menunjukkan itu adalah seagung-agung mukjizat dari isi mana? Naam, Al-Qur'an yang terus-menerus dibaca dari semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman tanpa mengalami perubahan. Sehingga dirasakan terus oleh umat ini. Berbeda dengan mukjizat yang mungkin hanya dilihat oleh sebagian kaum. Naam. Yang lainnya Indak Ridwan. Naam, mukjizat yang bisa diketahui dengan akal dan pikiran itu lebih besar, lebih agung dampaknya daripada sekedar yang bisa dirasakan dengan indera, yang bisa dilihat dengan mata, seperti terbelahnya bulan dan seterusnya. Memang itu sesuatu yang besar, tapi tentunya yang
dipahami dengan akal, dipahami dengan pikiran, diambil darinya bimbingan, hidayah, kesembuhan, na'am dan seterusnya, itu tentunya lebih besar. Baik. Ini di antara perkara kemarin yang kita ambil yang menunjukkan tentang Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya yang masih berhubungan dengan mukjizat. Udhkur sittan min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan 6 dari mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran kita bersambung dengan pembahasan di Ishriniyat. Tadi siang kita membahas juga tentang Dalailun Nubuwah, tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bahas perbedaan mukjizat dengan karamah dan sihir. Naam, apa saja perbedaannya antara mukjizat dan karamah? Indah. Oke. Mukjizat kemanfaatannya untuk selain yang diberi juga. Sedangkan karamah biasanya kemanfaatannya untuk diri orang yang diberi karamah itu saja. Nah, yang lainnya apa, Maulana? Tayyib. Kalau mukjizat itu khusus untuk para nabi dan rasul, sedangkan karamah diberikan umum kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang ketiga, Syahrul. Nah, bahwasanya mukjizat asalnya adalah untuk dinampakkan, agar manusia melihat, agar manusia menyaksikan. Itu mukjizat. Kenapa? Karena memang hakikatnya untuk menunjukkan tentang kebenaran nabi atau rasul tersebut. Sedangkan karamah itu asalnya untuk disembunyikan. Karena itu memang keutamaan khusus, kemuliaan khusus yang Allah berikan kepada wali, bukan untuk dipamerkan. Nah, bahkan si wali itu sendiri tidak tahu kapan munculnya karamah. Nah, yang lainnya Iqbal. Nah, mukjizat itu biasanya dikaitkan dengan tantangan untuk musuh-musuh dakwah. Nah, dan juga pernyataan tentang kenabian. Karena itu bukti kebenaran Nabi. Sedangkan karamah tidak ada biasanya kaitan dengan tantangan. Nah, juga tidak ada klaim tentang keutamaan khusus dan kedudukan khusus bagi si hamba tadi. Bahkan seorang yang betul-betul mendapatkan karamah biasa menyembunyikannya dan tawadhu kepada manusia. Adapun yang menyombongkan diri, menunjukkan karamah seakan-akan, itu biasanya sihir, bukan karamah. Naam. Akhar. Indak. Umam. Perbedaan lain masih ada enggak? Baik. Bahwasanya mukjizat itu para nabi berhujjah dengannya atas orang-orang musyrikin. Nah, untuk menunjukkan kebenaran yang dibawa oleh mereka, yaitu oleh para nabi tersebut. Sedangkan karamah itu orang-orang yang diberi karamah mereka berhujjah dengannya untuk diri-diri mereka sendiri agar apa? Semakin kokoh. Nah, semakin tenang, semakin yakin. Ini bedanya.
Kenapa? Karena karomah memang asalnya tadi ini yang harus diperhatikan ikhwan, karomah asalnya adalah untuk disembunyikan. Makanya kalau kita melihat orang-orang yang seakan-akan sok mendapatkan karomah, kemudian dipamer-pamerkan, bahkan diviralkan, ini karomah Habib fulan. Naam, bahkan dia mampu untuk mengeluarkan kapan diinginkan. Ini tidak betul. Ini bukan karomah. Karena karomah dia tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala beri. Baik. Ini perbedaan-perbedaan antara mukjizat dan karomah. Kemudian sekarang perbedaan dengan sihir. Nah, dan ini lebih penting. Kenapa? Karena mukjizat itu sudah tidak ada dengan tertutupnya para anbiya. Berarti tinggal kita butuh membedakan antara karomah dan sihir. Apa bedanya? Nah, indak Muhammad. Karamah tidak datang kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau sihir datangnya dari syaitan. Naam. Terus yang lainnya? Karamah tidak membuahkan kecuali kebaikan, sedangkan sihir naam, yang dihasilkan adalah keburukan. Yang ketiga, karamah tidak bisa ditunda, dibatalkan, ditolak atau bantah. Terus sedangkan sihir bisa dibatalkan. Ada yang lain? Masih ada? Apa yang belum disebutkan? Indak Nabil. Nah, kalau sihir bisa dipelajari, tapi syaratnya kafir dulu. Nah, karena sebagaimana dalam ayat wa ma yu'allimani min ahadin apa indaka, sudah sampai belum Ridwan? Wa ma yu'allimani min ahadin Taib. Hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sampai kedua malaikat tersebut mengatakan, yaitu Harut dan Marut, kami ini hanya ujian. Maka jangan kalian kufur dengan mempelajari sihir. Nah, menunjukkan siapa saja mempelajari sihir, ikhwani fillah, dia akan terjatuh dalam kekufuran. Semakin parah kekufurannya, semakin dahsyat biasanya syaitan membantunya. Bisa dipelajari. Sedangkan karamah tidak. Karamah tidak bisa dipelajari, ya kawan. Seorang kemudian belajar bagaimana tahapan-tahapan untuk mendapatkan karamah. Karena karamah adalah pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya. Dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala kriterianya apa? Kriteria wali Allah itu apa? Yang paling pokok, Ahmad? Keimanan dan takwa. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu mereka tidak memiliki rasa takut. Demikian pula mereka tidak bersedih, tidak takut dengan apa-apa yang akan mereka hadapi, dan tidak bersedih dengan apa-apa yang telah mereka tinggalkan. Karena biasanya orang khawatir takut dengan sesuatu yang belum terjadi.
sedih biasanya pada sesuatu yang telah menimpa dia. Dan wali-wali Allah ini Allah katakan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Sehingga semua mukmin muttaqi maka dia itu wali Allah. Jadi wali Allah itu tidak hanya 9, banyak. Cuman tingkatannya berbeda-beda. Dan tolak ukurnya kadar keimanan dan ketakwaan. Maka seorang yang beriman dan bertakwa tidak akan mungkin meninggalkan sholat. Dengan alasan apapun tidak benar meninggalkan sholat. Apalagi sampai meninggalkan sholat, taib, sampai lumutan dan seterusnya. Nah, ini bukan wali Allah ini. Taib, tidak ada wali Allah Subhanahu Wa Taala demikian. Nunggu tongkat sampai tumbuh pohon-pohonan, taib, kemudian gurunya datang dibakar, belukarnya jadi Sunan Geseng. Taib, ini bagaimana sholatnya? Harusnya kan demikian. Bagaimana sholatnya? Bagaimana wudunya? Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah. Wali Allah yang paling tinggi ya para nabi. Karena tingkatan para nabi tingkatan tertinggi dari wali-wali Allah. Makanya dia dikhususkan dengan sebutan nabi. Tapi kaum tasawuf, ikhwanifillah, orang-orang sufi, mereka menganggap bahwasanya derajat kewalian itu lebih tinggi daripada derajat kenabian. Kenapa? Karena menganggap kalau sudah mencapai derajat wali sudah tidak lagi berjalan di atas syariat. Baik ini mereka katakan ataupun tidak, diakui ataupun ditolak, itu konsekuensi keyakinan kaum sufi. Bahwasanya wali berarti harus konsekuensinya mereka mengakui itu lebih tinggi dari para nabi, dan ini jelas kebatilan yang nyata. Karena tingkatan kemuliaan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tingkatan yang paling tinggi ikhwanifillah al-anbiya. Kemudian baru di bawahnya siddiqin, di bawahnya syuhada, di bawahnya shalihin. Tayyib. Nah sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Kita telah tahu perbedaan mukjizat dengan karamah. Kemudian perbedaan karamah dengan sihir. Tadi terakhir sihir bisa dipelajari sedangkan karamah tidak. Karena murni itu adalah pemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang diberi karamah saja tidak tahu kapan akan diberi. Dan asalnya karamah itu untuk disembunyikan sebagaimana diterangkan tadi, bukan dinampak-nampakkan. Baik. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, "Udhkur sittan min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sebutkan 6 dari mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat dinamakan mukjizat kenapa? Karena ada i'jaz padanya, menunjukkan ketidakmampuan para makhluk untuk menolaknya dan untuk mengimbanginya, mendatangkan yang semisal. Sehingga mereka harus mengakui bahwasanya munculnya itu menunjukkan kebenaran Nabi yang menyampaikan dakwahnya dengan membawa mukjizat tadi. Yang pertama, insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Wa dalilu qauluhu ta'ala iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan mengenai terbelahnya bulan, akhwanifillah, selain nas dari ayat ini,
juga telah datang khabar yang mutawatir. Khabar yang mutawatir yaitu datang dari riwayat yang banyak yang memberikan faedah yakin tentang hadis tersebut. Bahwasanya memang betul-betul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan terbelah. Nah, datang hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, juga dari Anas bin Malik, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, dari Jubair bin Mut'im, dari Hudzaifah. Dan selain mereka dalam Sahihain, dalam Musnad dan dalam Sunan. Tayyib, Anas, kemudian 3 Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Kemudian Jubair bin Mut'im dan siapa? Hudzaifah. Yang menegaskan bahwasanya kabar tentang terbelahnya bulan itu mutawatir, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan juga telah disebutkan oleh Al-Kattani akhwani fillah dalam Nadmul Mutanatsir minal Haditsil Mutawatir, mengumpulkan hadis-hadis mutawatir yang tersebar dalam kitab-kitab hadis. Sehingga ini juga ditambahkan dalam catatan kalian tentang deretan hadis-hadis mutawatir. Nah, dan salah satu faedah kita mengetahui hadis ini mutawatir berarti tidak mungkin seorang bisa menolaknya. Kenapa? Karena aqlaniyun pun, orang-orang Mu'tazilah yang mereka sejak asal memberikan pembagian hadis menjadi mutawatir dan ahad walaupun tujuannya batil, tapi terkadang kita butuh menggunakan istilah itu untuk membungkam mereka sendiri. Ini loh hadis mutawatir yang kalian katakan bahwasanya hadis mutawatir itu diterima dalam perkara akidah, sehingga harus diyakini bahwasanya memang bulan pernah terbelah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terbelahnya ini ikhwan bukan sihir. Buktinya apa? Karena yang melihatnya itu bukan hanya yang saat itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi orang-orang musyrikin ketika satu sama lain bertanya-tanya. Mereka semuanya, siapa saja yang saat itu melihat ke arah bulan, melihat bulan satu bagian berada di satu sisi, kemudian bagian yang lain di sisi yang lain. Nah, bahkan mereka pun bertanya-tanya karena khawatir itu adalah sihir dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya mengatakan melihat kejadian tersebut. Nah, ini tentang terbelahnya bulan. Berarti itu sesuatu yang telah terjadi, bukan sesuatu yang akan terjadi. Dan itu termasuk tanda telah dekatnya hari kiamat. Masuk tanda sughra atau kubra ini? Indak apa ya? Sughra. Kenapa? Tanda sughra yaitu tanda yang menunjukkan apa? Sudah dekatnya hari kiamat dibandingkan dengan zaman yang telah berjalan. Adapun kubra yang menunjukkan apa? Sudah sangat dekat. Karena setelah munculnya tanda-tanda kubra ini langsung berurut-urutan. Bahkan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja itu sudah merupakan tanda sughra untuk tegaknya hari kiamat. Makanya dikatakan di sini iqtarabatis saah. Telah dekat tibanya hari kiamat, wang syaqqal qamar, dan telah terbelah bulan. Yang kedua, haninul jidha.
tangisan dari pangkal pohon kurma. Wa dalilu hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu ila jid'in, falamma ittakhadha al-mimbar tahawwala ilaihi fahanna al-jid'u fa'atahu famasaha yadahu alaihi. Rawahul Bukhari. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas jid', di atas pangkal kurma, agar beliau berada di posisi lebih tinggi daripada jamaah. Kemudian tatkala beliau telah mengambil mimbar, yaitu dibuatkan oleh seorang laki-laki dari Bani Najjar, dibuatkan mimbar salah satu darajat dengan 3 tingkatan. Naam, setelah beliau mengambil mimbar, maka beliau berpindah kepada mimbar yang baru, dan jidha ini sudah tidak digunakan lagi. Maka menangislah jidha tersebut, ikhwani fillah, sebagaimana juga ditegaskan dalam riwayat yang lain. Menangis sampai kemudian Nabi mendatanginya, kemudian diusap, ya, beliau usapkan tangannya ke jidha tersebut untuk ditenangkan. Subhanallah. Pangkal dari apa? Pohon kurma. Tatkala dijadikan sebagai pijakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Khutbah-khutbah beliau. Ya, bahagia, tapi tatkala ditinggalkan bersedih. Ini benda yang asalnya mati, ya kan? Dan kita manusia yang memiliki akal, maka tentunya harus lebih bersedih lagi tatkala kita jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi akal, maka mendekatlah kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan menjauh darinya. Ikuti bimbingan beliau, contoh apa-apa yang beliau teladankan untuk kita. Dan jelas ini merupakan mukjizat, bagaimana suatu benda mati kemudian bisa menangis karena kesedihan ditinggal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat, apalagi ikhwani fillah, ketika ditinggal wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada musibah yang paling besar yang menimpa umat ini melebihi apa? Melebihi meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dengannya ikhwani fillah hilang salah satu dari penghalang turunnya azab. Karena terhalangnya azab turun dua hal, yaitu adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat, dan yang kedua adanya kaum yang senantiasa beristighfar. Berarti sekarang tinggal satu saja, maka jangan sampai lalai. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka dalam keadaan engkau wahai Muhammad di tengah mereka. Berarti kalau ada Nabi, tidak akan turun adab pada umat saat itu. Dan tidaklah Allah akan mengadab dalam keadaan mereka itu banyak beristighfar. Berarti tinggal satu hal saja, maka jangan sampai kita lalai. Banyak-banyak istighfar, apalagi di zaman yang begitu banyak kerusakan. Ya rahamukallah. Kerusakan begitu banyak. Baik itu kesyirikan, kebid'ahan, maupun kerusakan moral berupa perzinaan, liwat, dan seterusnya yang semakin merajalela. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta istiqamah untuk bisa mendapatkan husnul khatimah
Adapun yang ketiga tadi telah kita baca di pembahasan siang, yaitu nab'ul ma' min baini asabihi wa tasbihut ta'am. Memancarnya air di antara jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertasbihnya makanan. Wa dalilu hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna na'uddul ayat barakah wa antum ta'uddunaha takhwifa. Ini Abdullah bin Mas'ud. Dulu kami mengkategorikan ayat-ayat itu sebagai barakah. Nah, ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya barakah dulu. Dan kalian saat ini mengkategorikan ayat-ayat itu sebagai takhwif, yaitu hal-hal yang menjadikan kalian takut. Mengisyaratkan kepada ayat wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah kami mengirim ayat-ayat kecuali agar kalian takut pada Allah. Kenapa? Karena memang kita di zaman-zaman akhir ini akhwani fillah lebih banyak butuh untuk apa? Diingatkan agar takut pada Allah. Karena begitu banyak manusia yang lalai dari sisi ini. Bahkan mereka-mereka yang mengklaim dirinya sebagai para dai, sehingga ketika membicarakan tentang Allah tertawa-tawa, seakan-akan mempelajari tentang ma'rifatullah, mempelajari tentang sifat-sifat Allah itu sesuatu yang lucu, sesuatu yang menjadi bahan olok-olokan. Ini terjadi akhwani fillah. Kenapa? Karena tidak menempatkan Allah Subhanahu wa taala pada keagungan yang semestinya. Ini membuat kita prihatin. Sehingga majelis ilmu yang seharusnya mereka dilingkupi dengan sakinah, ketenangan, akhirnya menjadi gelak tawa. Dan ini betapa banyak kita lihat di pengajian-pengajian yang ada. Bahkan kalau tidak ada gelak tawa itu tidak gayang. Makanya, ini diantara bedanya majelis ahli sunnati wal jamaah dengan majelis-majelis selain mereka. Majelis ilmu, ya kita mempelajari ilmu. Adapun untuk guyon bukan tempatnya di majelis ilmu. Sekali ketika ada hal yang memang pantas untuk seseorang merasa geli, tidak mengapa, tapi kemudian pembahasan tentang Allah kok dijadikan sebagai bahan tertawaan, ini tidak pantas sama sekali. Nah, ini butuhnya kita kepada takhwif, agar kita semakin kuat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita meninggalkan larangan-larangan dan bersemangat untuk menunaikan kewajiban-kewajiban. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar faqala al-ma'. Dulu kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar dan air sedikit. Faqala utlubu fadlatan min ma'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan, carilah sisa air. Fadlah itu sisa. Faja'u bi'ina'in fihi ma' qalil. Maka mereka pun datang dengan suatu bejana yang padanya air tapi sedikit. Berarti kisahnya ada sedikit perbedaan dengan kisah hadis siapa? Jabir radhiyallahu anhu. Kalau dalam hadis Jabir memang bejana itu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini Nabi memerintahkan untuk mencari. Kemudian baru Nabi meletakkan tangannya di bejana itu, tsumma qala hayya 'alat tahur al-mubarak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hayya 'alat tahur al-mubarak. Mari. Naam, menuju ke
tahur yaitu air untuk bersuci yang diberkahi. Bedakan antara tahur dan tuhur. Beda harokat, beda makna. Kalau tahur dengan fathah itu adalah airnya, sarana yang digunakan untuk bersuci, itu namanya tahur. Adapun tuhur adalah perbuatannya, bersuci, itu namanya tuhur. Seperti apa? Wudu dan wadu. Wudu adalah perbuatannya wudu. Kita semuanya paham. Sedangkan al-wudu dengan fathah wawunya, maka itu adalah apa? Air yang digunakan untuk berwudu. Nah, sehingga seorang ketika salah baca ya salah makna. Nah, satu harokat saja berbeda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan wal barakatu minallah. Dan keberkahan itu asalnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat terakhir ini ikhwani fillah butuh kita betul-betul camkan. Wal barakatu minallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada para sahabat, juga kepada kita semua. Sesuatu yang sedikit, tatkala Allah Subhanahu wa taala berkahi, maka akan menjadi banyak kebaikan yang bisa didapat darinya. Apa yang bisa diambil dari air yang sedikit di bejana dalam keadaan saat itu para sahabat banyak. Tapi ketika Allah berikan keberkahan, akhirnya apa? Akhirnya bisa cukup untuk banyak orang. Falaqad ra'aitul ma'a yanbu'u min baini asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh aku melihat air itu apa? Mengalir dari sela-sela jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'ami wa huwa yu'kal. Kemudian beliau ceritakan yang lain tentang bukti kenabian Nabi, dan sungguh dulu juga kami mendengar tasbihnya makanan dalam keadaan dia itu dimakan. Nah, di sini disebutkan dua, yaitu memancarnya air dari sela-sela jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertasbihnya makanan. Baik. Barakallahu fikum. Adapun sisanya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya.